Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik cepat lelah, ngos-ngosan, lemes, sensasi asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah cepat lelah, ngos-ngosan ya, lemes. Ini merupakan sensasi asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi yang cukup lama ya, cukup lama kita rasakan, yaitu contohnya sensasi badan merasa cepat lelah ya, sering ngos-ngosan, kemudian tubuh merasa lemes ya. Nah ini sering kita alami ya, dan bahkan ini juga cukup lama ya waktu saya menderita, ini sering kita rasakan. Bahkan sekalipun kita kadang sudah merasa sembuh, tetapi setelah kita mencoba beraktivitas, nah tiba-tiba itu datang seperti itu ya, cepat lelah, ngos-ngosan, lemes. Nih itu hal yang biasa ya bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis sering muncul. Nah oleh karena itu kita jangan cemas ya, jangan takut, hadapi saja, selesaikan saja apapun sensasinya ya, kita mencoba untuk mencari solusinya ya, entah itu dengan masa bodoh, entah itu dengan cuek, entah itu dengan terapi-terapi yang biasa kita lakukan. Nah, tujuannya yang penting kita akan bisa mengatasi dan akhirnya bisa terlepas dari penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya fokus kepada masalah ya tentang cepat lelah, ngos-ngosan, lemes. Ini adalah satu paket yang biasanya saling berhubungan ya. Nah sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan ya bagi yang menunaikan puasa. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah ini puasa di hari yang pertama ya. Nah ini memang sensasi ini juga biasanya sering muncul ya, yaitu merasa cepat lelah ya. Jangankan kita beraktivitas ya, kadang ngomong saja dalam waktu yang agak lama, yang ngomong seperti ini ada bisa bikin lelah ya. Itulah karakter orang yang kena asam lambung psikosomatik ya. Oleh karena itu kita harus pahami ya, pahami tentang kebiasaan sensasi yang sering muncul ya. Nah kembali kepada persoalan, yaitu cepat lelah, mudah ngos-ngosan, lemes. Ini saya katakan ini adalah satu paket ya. Karena apa? Karena sebab dan solusinya ini bisa disamakan ya ini. Nah ini pada dasarnya ini sensasi seperti cepat lelah, ngos-ngosan, lemes ini sebabnya ini ada dua hal teman-teman ya. Sebab ada dua hal ya. Yang pertama ini bisa disebabkan karena kita kekurangan nutrisi ya, atau asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua sebab dari ketegangan pikiran gitu. Oke ya, kita bahas satu persatu ya. Jadi
Yang penting kita paham tentang sebab dan solusinya supaya kita bisa mengatasi ketika kita sedang ada sensasi cepat lelah, ngos-ngosan, lemes, ya itu akan segera teratasi. Oke ya, jadi sebab dan solusinya yang pertama ini disebabkan karena tubuh kita ini memang kekurangan asupan nutrisi ya. Mengapa begitu ya? Ya karena memang kita memiliki asam lambung yang posisinya sedang tidak normal ya, apalagi mungkin masih sering naik. Nah, itu menyebabkan menjadi pencernaan tidak sempurna. Akhirnya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu nutrisi kebaikan untuk tubuh kita, ini menjadi sangat berkurang ya. Nah, sangat berkurang, akhirnya energi di dalam tubuh kita itu juga akan kurang ya. Nah, karena energi dalam tubuh kita kurang, nah maka akan menimbulkan itu ya, gerak sedikit sudah merasa lelah. Kemudian apalagi yang sifatnya gerak fisik ya, jalan beberapa meter saja ya, tidak nyampe 100 meter kadang sudah merasa ngos-ngosan ya, sehingga akhirnya tubuh menjadi merasa lemes, tidak bertenaga. Nah, itu karena memang kondisinya seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, ya kita harus berusaha memahami dulu ya, memahami dulu bahwa secara nutrisi kita masih kurang karena memang lambung kita atau pencernaan kita sedang bermasalah, yaitu sedang tidak normal tentang asam lambungnya ya, sehingga mempengaruhi pencernaan sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Nah, apalagi ketika kita makannya kurang, nah itu akan menjadi berkurang lagi nutrisinya. Dengan makan yang standar ya, cukup porsi normal, itu saja berkurang dari biasanya ketika kita belum menderita asam lambung psikosomatik ya. Tetapi setelah menderita asam lambung psikosomatik ya, kita makan banyak, makan normal pun itu penyerapan juga akan berkurang karena pencernaan kita yang sedang tidak normal. Nah, apalagi ketika kita sedang menderita asam lambung degeneratif psikosomatis, biasanya pola makan kita kan berbeda ya, porsinya menjadi porsi kecil, kemudian banyak makanan-makanan pantangan. Nah, itu menyebabkan semakin berkurang lagi ya. Nah, itu yang harus kita sadari. Oleh karena itu ketika kita merasa cepat lelah, ngos-ngosan, lemes, ini adalah wajar. Wajar karena memang asupan yang kita dapat itu juga sedikit ya. Dalam artian yang dulunya bisa 100%, nah mungkin ini hanya 40%, bahkan mungkin hanya 30% seperti itu. Sehingga di dalam energi kita juga reaksinya seperti itu, menjadi gampang lelah ya, gampang ngos-ngosan, lemes, itu seperti itu. Nah, itu faktor yang pertama penyebabnya ya. Jadi intinya kita masih kurang asupan nutrisi. Nah, kemudian solusinya bagaimana ya? Solusinya ya penuhi saja penuhi saja makan dan minum yang cukup. Logikanya ketika orang sedang menderita asam lambung degeneratif psikosomatis itu seharusnya makannya lebih banyak dibandingkan ketika kita sedang dalam kondisi yang normal ya. Tetapi kan prakteknya yang terjadi sebaliknya. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi energi kita menjadi kurang, akhirnya menjadi merasa lemes, ngos-ngosan, mudah lelah, itu seperti itu. Maka solusinya yaitu kembali lagi kita mengingat supaya nutrisi terpenuhi, maka kita makan minum itu harus cukup ya. Contohnya minum ya katakanlah 8 gelas minimal. Nah, itu kalau bisa jangan air putih terus ya, tapi supaya menambah gula darah ya ada manisnya ya. Kalau saya dulu kalau misalkan 8 gelas itu yang 4 gelas air putih, yang 4 gelas manis itu. Nah, itu saya usahakan seperti itu sehingga menjadi agak ada tambahan energi lah, tenaga, itu seperti itu. Nah, kemudian makannya itu ya usahakan nasi itu harus masuk ya, walaupun kadang sedang rasanya nggak enak makan ya, makan aja terasa pahit, terasa asam, tidak bergairah. Nah, itu demi kesehatan, nah harus kita paksakan makan itu seperti itu. Nah, sedangkan
makanan-makanan pantangan, ya silahkan disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman. Kalau memang itu sudah agak membaik, ya kita coba lah ya, kita coba sedikit demi sedikit. Nah itu akhirnya nanti menjadi lama-lama normal kembali gitu. Jadi kita jangan takut terus ya, takut terus makan ini, makan itu, takut kambuh dan sebagainya. Nah kalau seperti itu kapan kita mau baiknya ya? Karena perbaikan ini harus dengan perubahan ya, perubahan yang progres lah ya, yang semakin hari semakin naik seharusnya seperti itu. Nah itu ya, jadi intinya solusinya adalah penuhi saja makan minum yang cukup, bila perlu malah lebih ya. Nah selain makan minum yang cukup dan makan sehat ya tentunya istilahnya ditambah semacam seperti suplemen juga boleh saja ya, yang berupa misalkan obat katakanlah, kan ada ya, ini itu biasanya dari dokter. Nah itu ya kita konsumsi saja, atau mungkin yang bersifat herbal alami, contohnya madu ya, madu murni. Nah untuk tambahan itu juga bagus ya, saya dulu juga mengkonsumsi madu juga itu, bahkan sampai sekarang saya madu juga masih ya, walaupun tidak rutin tiap hari, tapi beberapa hari sekali. Nah biasanya saya minum madu itu. Nah tapi ini karena sedang berpuasa ya, seperti tadi pagi ketika makan sahur saya minum madu juga itu. Alhamdulillah ini tubuh terasa energik ya. Ini tadi habis beraktivitas, ini bersih-bersih kandang burung, ini cukup sampai berkeringat ya. Alhamdulillah itu. Oke ya. Nah itu yang pertama. Jadi sebab dan solusinya seperti itu. Nah kemudian sebab dan solusi yang kedua, kenapa tubuh kita sering merasa lelah ya, ngos-ngosan, lemas, tidak bergairah lah ya. Nah ini bisa disebabkan karena adalah ketegangan pikiran ya, ketegangan pikiran dan kecemasan, kekhawatiran, was-was ya, bahkan ketakutan. Nah ini ketika itu terlintas ya, muncul, ini memang reaksinya di dalam tubuh kita itu menjadi rasanya lemes ya, bahkan kalau aktivitas sedikit ngos-ngosan kemudian cepat lelah, itu bisa dipicu dari ketegangan pikiran dan kecemasan. Karena yang namanya pikiran, kecemasan ini adalah menyerap energi yang luar biasa, sehingga ketika walaupun mungkin habis makan ya, tetapi ketika kita merasa ketakutannya memuncak ya, kecemasannya memuncak, itu pun bisa tiba-tiba mendadak lemes itu. Nah artinya energi yang tadi sudah masuk di dalam tubuh kita ya, yang berupa nutrisi, itu akan terserap habis ya oleh ketegangan pikiran dan kecemasan itu. Nah itu teman-teman ya, kenapa kita itu masih sering cepat lelah, masih sering ngos-ngosan, masih sering merasakan lemes, karena secara psikisnya ya ini sebabnya adalah pikiran masih tegang dan kita masih punya rasa cemas, was-was, takut, khawatir, itu masih sering ini terlintas di dalam pikiran kita. Nah selagi itu masih seperti itu terus, nah maka ya sensasi seperti tadi ya, cepat lelah, ngos-ngosan, lemas, itu masih sering muncul. Nah oleh karena itu kita sadari ya, bagaimana caranya supaya itu tidak muncul ya, solusinya kita kurangi ketegangan pikiran ya, kurangi kecemasan, kurangi ketakutan, kurangi was-was, kurangi ras emosional yang kadang selalu meledak. Nah, itu harus terkendali. Oleh karena itu ini di momen sekarang ya, di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat baik ya untuk memperbaiki ketegangan pikiran dan kecemasan. Jadi dengan berpuasa ini jauh pikiran menjadi lebih tenang, secara kejiwaan kita ya, emosi juga akan terkendali. Nah ini positif sekali ya. Nah ini maka solusinya ya, dari pikiran yang tegang, kecemasan yang kadang tinggi, termasuk ketakutan, ini adalah
solusinya yang pertama tenangkan pikiran. Nah, tenangkan pikiran memang banyak tip-tipnya ya. Contoh ya ini karena ini sedang puasa Ramadan, ini adalah momen yang sangat bagus ya. Dengan berpuasa artinya kita akan mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu ya. Kemudian mendekatkan diri lebih. Nah, ini menjadi jauh pikiran lebih tenang. Ini solusi yang pertama untuk menenangkan pikiran, jadi meningkatkan ibadah kita sebenarnya itu ya. Itu. Nah, kemudian yang lain lagi ya kita lakukan relaksasi ya. Relaksasi itu hal-hal yang membuat kita rileks, membuat kita menjadi santai, tenang, seolah-olah ini kita tidak punya beban ya. Seperti itu, termasuk hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu juga ya sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan ya. Yang penting kita menjadi lebih rileks lah, menjadi lebih santai ya. Apa-apa jangan ditarget, tetapi kita terima saja seadanya, semampunya ya. Ya kita pokoknya apapun kegiatan yang kita lakukan kita syukuri. Nah, caranya seperti itu sehingga nanti pikiran jauh menjadi rileks. Nah, dengan seperti itu maka nanti pikiran tidak lagi menjadi tegang ya. Karena pikiran tidak tegang, akhirnya tidak terjadi kecemasan ya, sehingga energi tetap masih terpelihara ya, tidak terserap oleh kecemasan. Nah, sehingga sensasi-sensasi seperti cepat lelah, ngos-ngosan, lemes ini tidak selalu muncul, bahkan akan menghilang karena dengan ketenangan jiwa kita, pikiran kita, emosional kita. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.